Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Dewan Juri Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dian Nugroho dari jurusan Agroteknologi angkatan 2019. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang abstrak KTI yang telah saya buat pada waktu kemarin. Tentang latar belakang, saya mengambil latar belakang permasalahan dalam bidang pertanian. Seperti kita ketahui bahwa pertanian merupakan sektor yang sangat besar dan sangat luas di Indonesia, mengingat negara kita adalah negara agraris. Tapi, sektor pertanian tentunya menyimpan berbagai macam permasalahan, seperti bahwa industri pertanian di Indonesia cukup tertinggal dibanding dengan negara lain. Kemudian banyak petani menerapkan sistem tanam monokultur. Kemudian muncul sebuah isu bahwa tumpang sari merupakan pilihan untuk mendukung ketahanan pangan. Kemudian peran generasi muda diharapkan dapat membantu untuk mewujudkan ketahanan pangan dari suatu bangsa. Dari permasalahan tersebut, saya mengambil judul karya tulis yang berbunyi Intercropping berbasis Precision Farming sebagai metode optimalisasi lahan budidaya pertanian dalam upaya diversifikasi bahan pangan mendukung SDGs 2030. Untuk peta konsepnya yang akan dijelaskan nanti, yang pertama ada latar belakang atau mendeskripsikan mengapa mengambil topik ini, kemudian apa tujuan dari penelitian ini, kemudian landasan teori, yaitu mengambil teori-teori dari penelitian terdahulu. Kemudian ada metode dan analisis data, yaitu proses mengambil data dan bagaimana mengolahnya. Kemudian yang terakhir adalah hasil kesimpulan dan saran, yaitu dari olah data tersebut kemudian ditarik hasil penelitian, kemudian nanti akan ditarik sebuah kesimpulan untuk menimbulkan suatu rekomendasi bagi perkembangan pertanian khususnya dalam bidang intercropping ke depannya. Yang pertama adalah tujuan. Penelitian ini secara jelas bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi sinergitas antara penerapan sistem tanam tumpang sari dengan pertanian presisi guna mempercepat diversifikasi bahan pangan di Indonesia untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti kita ketahui bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsensus dari berbagai macam negara-negara di dunia, termasuk Indonesia di dalamnya. Yang di dalam pembangunan berkelanjutan itu terdapat satu tujuan, yaitu zero hunger atau tanpa kelaparan. Nah, tujuan itu bisa diciptakan oleh suatu bangsa, yaitu dengan menjaga ketahanan pangan dari bangsa itu. Kemudian untuk landasan teorinya, intercropping merupakan sebuah teknik metode pertanaman dengan cara menanam dua komoditas atau lebih dalam satu lokasi. Precision farming sebagai konsep pertanian dengan memasukkan input yang tepat namun menghasilkan output yang tinggi. Nah, precision farming itu juga selalu mengedepankan penerapan IoT atau Internet of Things dalam proses penerapan budidayanya di lapangan. Nah, selain tindakan pengefisienan melalui pengaplikasian irigasi, pemupukan, atau proses input pada budidaya intercropping, precision farming atau pertanian presisi juga menjadi dasar untuk menerapkan kesatuan sistem kontrol budidaya. Nah, kesatuan sistem monitoring, kontrol, dan sensor ini menjadi dasar dalam penerapan pertanian presisi. Penerapan sensor pengukur cuaca, curah hujan, kelembaban, kecepatan angin, itu nantinya akan diperoleh suatu data, dan kemudian data tersebut akan digunakan untuk para petani untuk mengambil keputusan tindakan budidaya selanjutnya, misalnya dalam hal jumlah aplikasi pupuk, jumlah aplikasi pestisida, atau aplikasi ZPT misalnya, sehingga nanti diharapkan jumlah bahan tersebut dapat tepat sasaran, seperti itu. Kemudian untuk metodologi dan analisis data, saya mengambil metode studi literatur, yaitu mencari referensi data dari berbagai penelitian hasil terdahulu, kemudian diperoleh data sekunder. Nah, data sekunder itu adalah intercropping, kelebihannya dan hubungannya dengan pertanian presisi jika digabungkan nanti seperti apa. Nah, kemudian dari data sekunder tersebut diolah secara deskriptif dan naratif. Berikutnya adalah hasil. Di sini saya mengambil hasil penelitian terdahulu dari Khasanah tahun 2016 bahwa intercropping memiliki sebuah keunggulan, yaitu secara ekonomis intercropping menghasilkan sebuah nilai lebih atau nilai tambah dalam ekonomi. Dari tampilan ini dapat dilihat bahwa intercropping menghasilkan
keuntungan berlebih, yaitu sebesar 4 juta pada intercropping ubi kayu dengan kacang tanah dibandingkan dengan monokultur kacang tanah saja atau ubi kayu saja. Jika dibandingkan akan menghasilkan kelebihan keuntungan sebesar Rp4.973.846. Nah, seperti itu hasilnya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang aplikasi dalam precision farming. Di sini diperoleh bahwa sampel data curah hujan dan sampel tampilan dari sebuah sensor pengukur curah hujan dan kelengasan tanah. Nah, dari alat-alat itu nantinya akan diperoleh suatu data yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga bisa efisien dalam hal penggunaan input budidaya pertanian. Seperti itu. Manfaat IoT untuk memonitoring lahan pertanian dijadikan acuan dalam sebuah pengambilan keputusan pertanian seperti yang saya bilang tadi. Misalnya data kelengasan tanah dan curah hujan dapat digunakan dalam pertimbangan pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama. Kemudian pengembangan sistem monitoring membantu kerja petani menyelesaikan pekerjaannya, itu cukup jelas. Karena di sini pertanian presisi selalu mengedepankan penggunaan teknologi, khususnya IoT. Dari pembahasan tersebut diperoleh sebuah kesimpulan bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa budidaya intercropping atau tupang sari, yaitu menanam 2 jenis komoditas dalam satu lahan berbasis pertanian presisi, dapat meningkatkan penghasilan petani dan mendukung diversifikasi bahan pangan dan mengefisienkan input kegiatan budidaya seperti penggunaan pupuk, penggunaan pestisida, penggunaan ZPT, penggunaan zat-zat tambahan, penggunaan air, dan sebagainya. Nah, kedua konsep itu memiliki hubungan sinergis yang baik atau saling menguatkan. Nah, jika kedua hal tersebut mampu dipadukan, itu tentunya dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goal. Untuk rekomendasinya bahwa budidaya intercropping ini benar-benar layak untuk dijalankan. Karena semakin kesini maka budidaya pertanian itu lahannya semakin sempit. Kemudian budidaya intercropping memberikan nilai tambah sesuai dengan hasil kajian teori jurnal pada yang dikeluarkan di awal tadi. Kemudian penerapan teknologi berbasis IoT perlu dilakukan petani karena penerapan teknologi tersebut mampu memberikan informasi data yang cukup akurat dari penggunaan alat seperti drone, aplikasi seperti itu tadi. Sektor pertanian itu diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan sesuai dengan tujuan SDGs yaitu Zero Hunger. Mengingat negara kita adalah negara agraris, tentunya pertanian diharapkan menjadi sektor yang sangat unggul sesuai himbauan-himbauan dari Kementerian Pertanian. Kemudian masih perlu adanya penyusunan teknologi mengingat kondisi lahan di Indonesia itu sangat beraneka ragam. Itu juga tergantung dari kondisi geografis. Dan yang terakhir itu perlu dukungan dari pemerintah terkait pengembangan intercropping dan pertanian presisi seperti pengadaan alat, pelatihan, dan pendanaan. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya buat untuk memperoleh data-data sehingga diperoleh kesimpulan seperti tadi. Ada penelitian dari Ciptadi, ada penelitian dari Kasana, ada Rusli, penelitian dari Sahyadi tentang monitoring curah hujan dan kelengasan tanah menggunakan sensor berbasis IoT sebagai dasar pertanian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin didiskusikan, silakan nanti untuk didiskusikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Harapannya dari hasil penelitian yang telah saya paparkan tadi mampu untuk sebagai pertimbangan para petani-petani di Indonesia, khususnya para petani milenial yang memiliki kemampuan kecakapan dalam bidang penggunaan teknologi untuk diterapkan dalam teknis budidayanya. Mengingat semakin ke depan sektor pertanian menjadi semakin maju. Terima kasih, sampai jumpa.